Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di samping saya ini ada wadah yang berisi larutan berwarna coklat. Ini adalah ekoenzim buatan saya dan masih dalam proses. Kira-kira 10 hari lagi baru jadi. Akhir-akhir ini kita banyak mendapatkan publikasi tentang ekoenzim yang diklaim mempunyai berjuta manfaat. Salah satunya manfaat sebagai pupuk organik cair bagi tanaman kita. Nah, ini fakta atau mitos? Pada video kali ini kita akan membahas apa itu ekoenzim, peran enzim di dalam pertumbuhan tanaman, dan apa sebenarnya manfaat ekoenzim bagi tanaman kita, dan jika itu memang benar, bagaimana cara aplikasi ekoenzim yang benar. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, ayolah subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman semua, jempolan. Ekoenzim adalah larutan kompleks yang dihasilkan oleh fermentasi limbah dapur segar, yaitu ampas buah dan sayuran, gula, bisa gula merah atau molase, dan air. Warnanya coklat tua dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Ekoenzim adalah cairan serbaguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan dan lain-lain. Ekoenzim dikembangkan oleh Dr. Rosukon Pompanfong dari Thailand, yang telah aktif terlibat dalam penelitian enzim selama lebih dari 30 tahun dan dia mendorong banyak orang untuk membuat enzim ramah lingkungan di rumah untuk meredakan pemanasan global. Enzim adalah protein yang sangat kecil namun kuat yang terbuat dari rantai kompleks asam amino. Mereka memiliki kekuatan untuk memecah sesuatu menjadi komponen yang lebih kecil dan bahkan dapat memodifikasi atau membuat sesuatu. Faktanya, itu penting untuk semua bentuk kehidupan, tanpanya, tidak akan ada kehidupan. Untuk menyederhanakan hal-hal agar mudah dipahami, mikroba tanah menggunakan protein khusus ini untuk memecah nutrisi menjadi molekul yang cukup kecil untuk diserap tanaman melalui dinding selnya. Enzim ramah lingkungan ini mengubah amonia menjadi nitrat atau NO3, hormon alami dan nutrisi bagi tanaman. Selain itu, cairan tersebut dapat mengubah CO2 menjadi karbonat atau CO3 yang bermanfaat bagi tumbuhan laut dan biota laut. Tanaman menarik semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dari tanah sehingga enzim merupakan komponen penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Hal ini karena sebagian besar bahan organik dalam tanah terlalu besar dan tidak larut untuk diserap tanaman. Tanaman dapat bermitra dengan enzim untuk menyerap nutrisi secara efisien dalam rasio yang tepat secara otomatis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Kemampuan untuk memecah bahan organik kompleks inilah yang membuat penambahan enzim ini menjadi sangat bermanfaat bagi tanaman. Beberapa enzim memecah akar busuk dan bakteri jahat untuk memperbaiki struktur tanah dengan menghilangkan bahan mati. Singkatnya, melalui fermentasi, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ekoenzim akan menciptakan sistem enzim yang bermanfaat bagi tanaman Anda. Sistem enzimatik ini secara alami akan disintesis dengan protein nabati untuk mendorong pertumbuhan tanaman yang lebih baik dan menghambat aktivitas mikroorganisme berbahaya, terutama patogen dan bakteri jahat, serta membantu tanaman tumbuh dengan baik. Ekoenzim merupakan hormon alami untuk tanaman dan pohon serta herbisida dan pestisida alami. Enzim juga dapat mengolah lahan berpasir menjadi lahan pertanian subur yang cocok untuk ditanami. Enzim dapat menyuburkan tanah untuk pertumbuhan sayuran yang sehat.
Selain itu, enzim ini juga menjaga udara di atmosfer pertanian tetap bersih dan sejuk, membersihkan air kotor dan tercemar di area pertanian. Kita dapat menggunakan ekoenzim untuk berkebun organik untuk mencapai hal-hal berikut. 1. Membangun tanah yang subur. Nutrisi yang terkandung di dalam sisa buah dan sayuran hasil pengolahan ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami. 2. Sebagai pestisida alami untuk mengusir hama dan serangga. 3. Sebagai herbisida alami atau pembunuh gulma. 4. Meningkatkan fotosintesis sehingga tanaman mendapatkan lebih banyak nutrisi dan akar menyerap lebih banyak udara. 5. Merangsang hormon tumbuhan untuk meningkatkan kualitas tanaman yang dapat dimakan seperti buah-buahan dan sayuran. 6. Menjaga udara dalam suasana pertanian sejuk dan bersih. 7. Membersihkan air kotor untuk irigasi. Dalam pembuatan ekoenzim, angka perbandingan yang perlu diingat adalah 1:3:10. Di mana 1 bagian untuk gula merah atau molase, 3 bagian untuk sisa buah-buahan dan sayuran, dan 10 bagian air. Air yang digunakan sebaiknya air yang memiliki tingkat kesadahan rendah, seperti air hujan dan air AC. Oke, baiklah, ini adalah cara-cara kita membuat ekoenzim. Di sini kita sudah punya beberapa bahan. Yang perlu diketahui bahwa minimal adalah 5 bahan. Di sini kita ada sisa semangka, sisa buah semangka, kemudian ada kulit pisang, ada kulit jeruk, kemudian kulit mangga, kemudian ada jambu, terus ada sisa-sisa sayur sedikit, kemudian yang belum dipotong masih ada kita punya mengkudu di situ. Jadi itu sudah lebih dari 5 bahan. Baiklah, sebelum kita proses, bahan-bahan tersebut harus kita iris supaya menjadi lebih kecil-kecil supaya mudah terlarut. Baiklah, setelah kita iris-iris semuanya, kita sudah menyiapkan toples di sini dan kita sudah siapkan takarannya juga sesuai dengan perbandingan yang ada di teori bahwa perbandingan dari gula, bahan organik dan air adalah 1:3:10. Maka di sini sudah ada garis-garis untuk menakar berapa banyak gula, air dan bahan organik yang sudah disiapkan. Untuk air ada di angka 10, kemudian gulanya ada 1 baris di atas air, kemudian bahan organik 3 di atas gula. Baik, kita tuangkan air ke dalam toples. Air yang kita gunakan di sini adalah air AC. Oke, setelah air sudah memenuhi takaran 10, maka kita masukkan molase atau gula ke dalam toples. Ya, sudah terpenuhi untuk takarannya. Yang selanjutnya kita aduk dulu. Ya, kita aduk. Nah, setelah merata semua dan air gula tercampur dengan air, kita masukkan bahan organik sebanyak 3 bagian.
Ya, setelah sudah mencapai semua takaran, kita aduk lagi supaya tercampur homogen. Setelah proses selesai, kita tutup toples dengan rapat dan ditempatkan di area yang tidak terkena sinar matahari langsung, jauh dari sumber polusi dan radiasi seperti wifi, tempat sampah, selokan dan lain-lain. Proses fermentasi ini akan menimbulkan gas, sehingga kita harus selalu periksa setiap hari. Dalam minggu pertama, kita harus sering membuang gas dengan cara membuka tutup sebentar kemudian kita tutup rapat kembali. Proses fermentasi ini akan berlangsung selama 3 bulan. Dosis pemakaian ekoenzim sebagai pupuk organik. Pemupukan dan pestisida diaplikasikan dengan perbandingan ekoenzim dengan air sebanyak 1:1000. Cara pengaplikasiannya adalah sebagai berikut. Untuk pupuk, langsung dikocorkan ke sekitar perakaran atau disemprotkan ke daun tanaman. Untuk pestisida langsung disemprotkan di tempat yang terkena hama. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk tersenyum, Tuhan memberkati.